Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah kita patofisiologi hari ini. Sebelumnya, saya harapkan semua mahasiswa bisa hadir dan menyaksikan materi kuliah kita pada hari ini. Walaupun kalian saat ini sedang berada di rumah masing-masing, ketemu keluarga, dan sedang melaksanakan kuliah jarak jauh, saya harapkan kalian semua dalam keadaan sehat, dan juga tetap bisa beraktivitas walaupun terbatas dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa cuci tangan. Oke, berhubung sekarang sedang lagi ada wabah corona, kebetulan materi hari ini sangat penting sekali buat kalian pahamin, karena selain materi hari ini itu akan membantu kalian memahami tentang materi hipersensitivitas yang akan saya sampaikan nanti, juga akan membantu kalian untuk lebih memahami tentang wabah corona yang saat ini terjadi di dunia. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang sistem imunitas tubuh, dan seperti biasa untuk perkuliahan saya akan ada kuis yang soalnya akan random di dalam video ini. Jadi kalian harus dengarkan baik-baik. Total soalnya ada 3 soal. Oke, mari kita mulai. Oke, siapa sih bapak tua ini? Nah, bapak ini di gambar ini nggak terlalu tua ya, tapi ya dia tua lah. Bapak ini namanya Edward Jenner. Dia adalah penemu vaksin cacar air pada tahun 1796. Akibat temuannya dia inilah, maka manusia terbebas dari cacar air yang pada masa itu membunuh banyak sekali manusia. Dan akibat temuannya ini jugalah, maka mulai muncul suatu cabang ilmu baru yang disebut sebagai imunologi, yang fokusnya adalah untuk mempelajari bagaimana sistem imunitas manusia bekerja. Nah, imunitas manusia itu melibatkan sel ya. Dalam hal ini adalah sel darah putih dan sel-sel lain yang mendukungnya. Sel darah putih, sel darah merah, dan juga komponen-komponen lain di dalam darah itu semua dibentuk di dalam bone marrow atau sumsum tulang. Jadi kalau kamu makan sop sumsum, ada yang kamu isap-isap di sumsumnya itu adalah bone marrow. Bone marrow itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya adalah sumsum tulang. Di dalam bone marrow ini atau sumsum tulang ini terdapatlah yang namanya stem cell. Mungkin kalian sering dengar ya istilah stem cell. Stem cell itu bisa dibilang semacam sel muda. Sel muda yang dia bisa berubah menjadi sel-sel matang sesuai dengan jenisnya. Sistem sel ini nanti bisa berubah menjadi sel darah merah atau red blood cell, menjadi platelet atau keping darah, dan juga menjadi white blood cell atau sel darah putih. Nah, sel darah putih inilah yang nanti akan kita pelajari lebih detail pada sistem imunitas tubuh manusia. Nah, ini adalah proses pembentukan komponen darah, termasuk diantaranya sel darah putih. Ini dilihat di dalam bone marrow, itu ada stem cell. Stem cell tadi di dalam bone marrow masih ya, ini akan terbagi lagi menjadi beberapa komponen. Ada yang menjadi limfoid, myeloid, granuloid, megakariosit, dan eritroblas. Abaikan yang warna merah, karena yang warna merah ini akan berkembang menjadi sel darah merah. Perhatikan yang bagian warna kuning dan warna hijau. Warna biru. Yang warna biru atau limfoid akan berkembang menjadi B sel dan T sel, yang mana keduanya akan berkembang untuk menjadi plasma sel dan menjadi sel T yang aktif. Sementara itu, granulosit dan megakariosit ini akan berubah menjadi neutrofil, eosinofil, basofil, prekursor, monosit, dan dendritic cell. Nah, perhatikannya di tabel ini ya. Untuk sel-sel yang ada di sini, ya, yang di sini, ini akan bekerja pada sistem imunitas innate atau sistem imunitas tidak spesifik.
Sementara untuk sel yang ada di sini, B sel dan T sel akan bekerja pada sistem imunitas spesifik atau adaptif imun respon. Nah, akan kita pelajari pada slide berikutnya. Sistem imunitas manusia dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, ada yang namanya innate immune system atau sistem imun bawaan, dan adaptive imun system atau sistem imun adaptasi. Nah, kamu harus benar-benar bisa membedakan kedua jenis sistem imun ini karena mekanismenya berbeda dan waktu terjadinya juga berbeda. Nah, pertama yang akan kita pelajari adalah innate immune system atau sistem imun bawaan. Innate immune system kata kuncinya adalah non-spesifik, artinya sel-sel atau bagian dari innate immune system akan bekerja untuk membunuh atau memusnahkan semua jenis antigen dan patogen yang masuk ke dalam tubuh. Jadi, patogen itu adalah makhluk hidup yang dapat menyebabkan penyakit. Antigen adalah zat-zat, baik itu dari makhluk hidupnya ataupun zat-zat lain kayak debu dan sebagainya, yang dapat mengganggu kesehatan atau merangsang sel pertahanan kita untuk bekerja. Itu disebut sebagai antigen. Jadi ingat ya bedanya antigen dengan patogen. Nah, ciri-ciri dari innate immune system ini adalah yang pertama, bekerja non-spesifik, artinya semua jenis patogen dan antigen yang masuk ke dalam tubuh akan langsung coba dimusnahkan oleh innate immune system kita. Yang kedua, bekerja dengan cepat. Jadi ketika ada yang masuk sedikit, langsung aktif. Ada yang masuk sedikit, langsung aktif. Dia sangat cepat. Yang ketiga, merupakan sistem pertahanan awal. Jadi kalau kamu luka atau kalau kamu terkena debu dan sebagainya, yang paling pertama bekerja adalah innate immune system karena dia merupakan pertahanan awal. Nah, karena dia merupakan pertahanan awal, maka innate immune system hanya bekerja selama beberapa hari saja. Jadi kalau kamu misalnya sakit flu sampai 2 minggu, itu sudah ada sistem lain yang bekerja selain si innate immune system. Nah, kemudian dia bekerja atau berperan untuk memberikan waktu bagi adaptive immune system untuk berproses. Dan yang paling penting kamu harus pahami di sini adalah innate immune system itu ada 3 jenis, yaitu perlindungan fisik, kimia, dan juga perlindungan seluler atau perlindungan yang melibatkan sel-sel di dalam tubuh. Nah, perlindungan fisik dan kimia contohnya apa sih? Yang pertama, enzim. Ingat ya, yang ada zim-zim atau ase-ase di belakangnya adalah enzim. Contohnya lisozim. Lisozim ini merupakan antibakteria yang ada di kelenjar air mata. Itulah mengapa ketika kamu misalnya terkena debu, kamu akan langsung matanya berair dan menangis, karena itu merupakan mekanisme tubuh kamu untuk melindungi diri. Dan di air mata tadi itu mengandung lisozim yang akan membunuh bakteri yang misalnya masuk ke dalam mata kamu. Yang kedua ada kulit. Kulit merupakan sistem pertahanan fisik paling luar tubuh manusia. Jadi kalau tidak ada, makanya kalau kamu luka, lukanya harus segera dibersihkan untuk menghindari adanya bakteri atau patogen masuk, dan karena adanya terbukanya area kulit atau luka. Kemudian mukosa. Mukosa itu bahasa umumnya lendir. Nah, berfungsi sebagai tempat untuk memperangkap antigen yang masuk ke dalam tubuh. Misalnya ingus. Jadi ingus itu di dalam hidung kamu itu secara alami sudah ada. Nah, fungsinya ingus itu untuk apa sih? Untuk menangkap pada saat kamu menghirup udara, itu bisa jadi kamu juga menghirup partikel-partikel debu. Nah, ingus tadi itu akan memerangkap partikel-partikel debu yang terhirup dari hidung kamu yang membuat dia tidak bisa terus masuk ke dalam sistem tubuh kita. Yang silia ini merupakan rambut-rambut yang ada di trakea dan berfungsi untuk memerangkap antigen yang masuk ke tenggorokan. Jadi ketika kamu batuk,
itu sebenarnya merupakan silia, merangkap suatu patogen yang masuk ke dalam tubuh kamu dan kemudian berusaha untuk mengeluarkannya dari tubuh, dan itu merupakan salah satu jenis perlindungan fisik pada innate immune system. Selain itu ada juga perlindungan seluler. Perlindungan seluler pada innate immune system itu melibatkan sel-sel seperti sel fagosit atau sel yang memakan, natural killer cell atau NK cell, kemudian sel mas, eosinofil, dan basofil. Basofil itu merupakan sel yang dapat memakan antigen dan berperan pada infeksi parasit. Ingat pelajaran sebelumnya pada semester lalu, parasit itu contohnya apa saja? Contohnya ada plasmodium, ada cacing, dan ada serangga. Kemudian ada yang namanya sel mas. Sel mas ini bertugas untuk mengeluarkan racun histamin untuk menghancurkan antigen. Kemudian ada yang namanya neutrofil yang berfungsi untuk memakan antigen. Ada eosinofil yang berfungsi untuk bekerja pada saat terjadinya infeksi cacing dan juga mengontrol sistem imun pada kasus alergi. Dan yang terakhir adalah NK cell, berfungsi pada saat proses pembunuhan sel yang terkena virus maupun membunuh calon-calon tumor, dan NK cell umumnya bekerja pada hari ketiga setelah infeksi. Nah, kalian pasti pernah kan mengalami yang namanya luka atau peradangan atau inflamasi. Nah, peradangan atau inflamasi merupakan ciri dari innate immune system. Nah, bagaimana sih peradangan itu sebenarnya terjadi? Pada saat antigen masuk ke dalam tubuh, antigen ini bisa berupa patogen makhluk hidup ataupun zat-zat yang memang asing bagi tubuh itu masuk ke dalam tubuh, maka makrofag akan memakan si antigen tersebut. Namun karena keterbatasan, di saat yang sama tubuh juga akan mengaktifasi mast cell, dan mast cell yang teraktivasi tadi akan mengeluarkan histamin. Histamin akan merangsang vasodilatasi pembuluh darah. Vasodilatasi itu merupakan proses pelebaran pembuluh darah. Akibatnya, sirkulasi darah ke area tadi itu akan meningkat, dan artinya pula sel-sel perlindungan seperti neutrofil, basofil, makrofag akan bisa cepat mencapai area perlukaan. Nah, karena ada peningkatan sirkulasi darah di area perlukaan, di saat yang sama akan muncullah rasa panas atau heat dan juga kemerah-merahan atau redness. Dan akhirnya proses tadi itu akan mencegah peradangan yang lebih parah. Di saat yang sama, mast cell yang mengeluarkan histamin juga akan merangsang terjadinya peningkatan permeabilitas kapiler. Permeabilitas kapiler itu artinya kapiler yang awalnya sangat selektif, sangat rapat, itu akan lebih longgar, sehingga akan terjadilah peningkatan jumlah cairan ke area yang luka. Misalnya kamu mengalami luka gores dan itu lukanya terbuka, maka luka tadi itu kan akan mengeluarkan darah, otomatis area luka tadi itu akan kekurangan cairan, dan cairan dari kapiler-kapiler darah terdekat akan dikeluarkan sebanyak mungkin ke area tadi. Di saat yang sama, maka akan terjadilah yang namanya rasa sakit dan juga pembengkakan atau edema, dan juga di saat yang sama akan membuat sel-sel pertahanan tubuh dengan cepat bisa mencapai area perlukaan dan meningkatkan proses fagositosis atau proses memakan antigen. Gambarnya seperti ini. Ketika ada infeksi bakteri, kamu lihat bakterinya berwarna ungu, makrofag akan langsung berusaha memakan si bakteri. Di saat yang sama, makrofag akan mengeluarkan sitokin-sitokin dan kemokin-kemokin yang akan merangsang vasodilatasi dan permeabilitas
kapiler meningkat. Ini adalah kapiler ya, ini kapiler dan ini adalah sel kapiler. Sel kapiler yang mengalami peningkatan vasodilatasi dan permeabilitas akan lebih longgar dindingnya sehingga cairan bisa keluar dan bisa masuk ke area yang mengalami perlukaan. Protein-protein juga akan keluar dan di saat yang sama sel-sel yang berperan pada proses peradangan seperti neutrofil dan sel-sel lainnya akan keluar dan bekerja bergerak menuju area perlukaan untuk membantu makrofag memusnahkan segala jenis antigen yang dapat menginfeksi tubuh. Nah, itu adalah mekanisme bagaimana tubuh melindungi diri pada saat terjadi infeksi atau luka dan peradangan. Kuis yang pertama. Jelaskan secara singkat bagaimana inflamasi itu terjadi. Kalian dapat membuat proses inflamasi itu terjadi dalam bentuk bullet point atau tahap-tahap. Step 1, 2, 3 dan sebagainya. Oke, itu soal nomor 1. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Setelah kita mengenal sebelumnya, kalau kamu masih ada hal-hal yang kurang jelas, dapat melihat video berikut ini untuk mengetahui bagaimana sistem peradangan itu terjadi dengan lebih detail. Kemudian kita akan mempelajari tentang adaptif imun sistem. Nah, pada saat kamu mengalami luka atau sakit, yang bekerja pertama kali adalah innate imun system. Namun, innate imun system hanya dapat bertahan selama beberapa hari. Di saat yang sama, tubuh kamu akan mulai bekerja atau mengaktifkan adaptif imun sistem. Adaptif imun sistem ini merupakan sistem imun yang sangat spesifik, artinya sel-sel yang berperan pada sistem ini spesifik hanya membunuh satu jenis patogen saja. Sel-sel yang bekerja pada imun sistem, adaptif imun sistem, akan menghasilkan antibodi. Dan antibodi ini akan spesifik. Antibodi flu akan berbeda dari antibodi cacar dan sebagainya. Dan yang paling utama, adaptif imun sistem ini bekerja dengan cara memberikan perlindungan seumur hidup atau selama beberapa tahun. Nah, ciri-ciri dari adaptif imun sistem ini, yang pertama, ciri paling utamanya dia bekerja sangat spesifik. Yang kedua, dia membutuhkan waktu untuk dapat aktif, berbeda dengan innate imun system. Ketika ada serangan langsung bisa aktif. Untuk adaptif imun system dia butuh beberapa hari untuk bisa aktif. Kemudian dia merupakan sistem pertahanan lanjutan yang tahan lama, bertahun-tahun hingga bahkan seumur hidup. Dan dia melibatkan dua jenis sel, yaitu sel limfosit T dan sel limfosit B, serta dapat dirangsang pembentukannya dengan vaksin. Ada dua jenis sel yang sudah saya sebutkan tadi yang berperan pada sistem ini. Yang pertama adalah sel limfosit T. Sel limfosit T merupakan sel yang dibentuk di sumsum tulang belakang atau bone marrow, namun dia matang di kelenjar timus sehingga disebut sebagai sel T. Sel T ini menghasilkan sitotoksin yang dapat menghancurkan patogen. Yang kedua ada yang namanya sel limfosit B, sama juga berasal dari sumsum tulang belakang dan juga matang di sumsum tulang belakang atau bone marrow sehingga disebut sebagai sel B. Sel limfosit B inilah yang berperan pada pembentukan antibodi. Kedua sel tadi itu akan dibentuk dan matang di tempat-tempatnya masing-masing, kemudian akan masuk ke sirkulasi dan akan diam menunggu di empedu, tonsil, dan kelenjar limfa. Posisi-posisi ini tersebar di seluruh jaringan tubuh, di seluruh area tubuh. Dan ini akan memudahkan sel limfosit T dan sel limfosit B mencapai area yang mengalami perlukaan secepat mungkin. Kedua sel ini juga dapat terdiri dari dua jenis sel, yaitu sel aktif dan sel memori. Sel aktif adalah sel B atau sel T yang dapat langsung membunuh
patogen atau antigen yang masuk ke dalam tubuh. Sementara sel memori adalah sel yang mengendap di dalam tubuh, tidak aktif, namun akan segera aktif dalam waktu singkat ketika terjadi serangan dari patogen yang masuk ke dalam tubuh. Nah, bagaimana sih kedua sel aktif dan sel memori ini bekerja, dan bagaimana sih vaksin itu sebenarnya bekerja? Bukan vaksin. Dan bagaimana sih sebenarnya adaptif imun sistem itu bekerja? Ini contohnya ya. Jadi kamu lihat di sini ada primary response. Primary response ini adalah respon tubuh pada saat pertama kali mengalami infeksi. Garis warna hitam ini merupakan kecepatan si antigen masuk atau berkembang dalam tubuh. Misalnya di sini adalah virus corona. No, jangan corona lah ya. Virus cacar, bisa cacar. Pada saat kamu mengalami cacar, virus cacar ini akan masuk ke dalam tubuh kamu dan akan mempercepat diri dengan kecepatan dan dengan grafik yang akan terus meningkat seperti garis hitam ini hingga pada hari ke-6. Nah, karena ini hari ke-6 dan seterusnya ya, seterusnya. Karena ini adalah pertama kalinya kamu kena cacar, maka tubuh kamu akan membentuk adaptif imun sistem cukup lama, yaitu pada hari ke-10 baru mulai dibentuk, dan ini akan lama. Makanya pada saat pertama kali kamu terkena cacar, umumnya orang akan sakit, akan mengalami demam, sakit, ngilu-ngilu, dan akan mengalami koreng-koreng ya. Itu adalah respon karena antibodi kita belum terbentuk dengan cepat. Jadi ada masa beberapa belas hari di mana tubuh kita akan menderita terlebih dahulu karena antibodi masih dalam proses pembentukan. Sementara itu, jika kamu sudah pernah kena cacar, tubuh kamu sudah memiliki yang namanya memory cell. Memory cell ini akan beredar di seluruh tubuh kamu dan menunggu. Ketika terjadi serangan kedua oleh si cacar, memory cell langsung bekerja dengan cepat mengaktifkan sel memori yang sudah ada ready tadi, langsung bekerja cepat berubah menjadi sel aktif, sehingga dalam waktu singkat, waktu hari ke-5, hari ke-6, dia sudah dapat menciptakan antibodi yang sangat banyak yang dapat menekan pertumbuhan si virus penyebab cacar, sehingga pada serangan kedua ini tadi kamu tidak akan mengalami sakit, demam, dan sebagainya seperti pada kasus serangan atau infeksi yang pertama. Nah, inilah gunanya vaksin sebenarnya. Dengan vaksin, tubuh kamu akan membentuk memory cell sehingga pada saat kamu terkena infeksi, penyakit yang sudah kamu vaksinkan tadi, tubuh kamu sudah siap dan langsung membentuk antibodi dengan sangat cepat. Oke? Nah, soal nomor 2 adalah jelaskan bagaimana tubuh bekerja menghadapi serangan virus pertama kali dan menghadapi serangan virus untuk kedua kalinya. Kamu dapat membuat bullet point dalam menjelaskan dan harap dijelaskan dengan jelas. Oke? Itu soal nomor 2. Nah, kemudian setelah kita punya antibodi, terus apa sih yang terjadi dalam tubuh kita? Nah, si antibodi itu tadi akan bekerja dengan beberapa cara. Ada 5 cara di sini yang saya akan jelaskan. Oke? Cara yang pertama adalah neutralization. Jadi kamu lihat di sini antibodi itu bentuknya seperti huruf Y dengan angka di ujungnya. Y kepala 2 ini adalah kepalanya antibodi. Nah, pada proses neutralization, patogen masuk ke dalam tubuh, permukaan patogen akan dikelilingi oleh antibodi sehingga si patogen tidak dapat hinggap dan menempel pada targetnya. Dan ini adalah salah satu bentuk
mekanisme kerja dari si antibodi, yaitu menetralkan antigen yang masuk ke dalam tubuh dengan cara menggerumuni permukaan tubuh si antigen. Yang kedua adalah aglutinasi. Nah, si antibodi akan mengikat permukaan si antigen dan membuatnya menyatu satu dan lainnya sehingga membentuk aglutinasi atau penggumpalan. Antibodi yang bekerja pada tahap ini khususnya adalah antibodi atau imunoglobulin M dan imunoglobulin A. Ketika si bakteri tadi menggumpal berkumpul menjadi satu, maka dia tidak dapat menyerang sel-sel tubuh yang normal. Yang ketiga adalah opsonisasi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, makrofag itu bekerja pada tahap innate immune system kan, tapi pada tahap adaptive immune system, antibodi itu akan langsung menempel di permukaan si makrofag, dan karena ada tempelan tadi itu, saya ulangin. Jadi si antibodi akan menempel ke permukaan patogen, dan buntutnya ini akan merangsang si makrofag untuk mendekat dan segera memakan. Tanpa ada bantuan si antibodi, makrofag itu agak lambat bekerja mengejar si patogen, tapi dengan adanya antibodi, maka makrofag akan lebih cepat mengenal si patogen dan langsung memakannya dan dapat langsung memusnahkannya. Ini adalah proses opsonisasi. Yang keempat adalah aktivasi komplement. Nah, si antibodi kepala-kepala Y-nya ini akan menempel pada permukaan patogen. Di saat yang sama dia akan merangsang penempelan komplement. Komplement ini kemudian akan aktif ketika menempel di permukaan antibodi dan akan mengeluarkan berbagai jenis racun yang dapat membentuk pori-pori pada permukaan patogen. Ingat, patogen itu bentuknya bayangkan seperti balon. Ketika ada pori-pori, maka dia akan hancur dan dia akan mati. Yang kelima adalah si antibodi akan menempel di permukaan sel calon tumor atau sel-sel yang abnormal, dan buntutnya akan merangsang NK sel untuk datang mendekat. NK sel yang datang mendekat ini akan teraktivasi dan akan mengeluarkan zat beracun yang disebut sebagai perforin. Perforin ini akan menciptakan lobang-lobang atau pori-pori di permukaan sel-sel yang abnormal, sehingga sel tersebut akan mati dan mencegah terbentuknya tumor atau kanker di dalam tubuh manusia. Nah, itu adalah 5 jenis proses atau tahap bagaimana adaptive immune system bekerja, khususnya bagaimana antibodi bekerja dalam membunuh patogen atau antigen di dalam tubuh. Jika kamu masih kurang jelas, kamu bisa menggunakan video pada link-link berikut ini. Juga sudah saya kasih linknya di description box di bawah. Nah, kuis nomor 3. Gampang, kuis nomor 3 adalah jelaskan secara singkat 5 cara antibodi membunuh atau menghancurkan antigen. Yang mana sih Bu? Yang ini nih, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kamu jelaskan dalam bentuk bullet point, jelaskan secara singkat bagaimana dia bekerja. Oke, sekian kuliah kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.